Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvandre Juliano dengan NPM 2019 43500 930. Saya adalah mahasiswa Indra Prasta PGRI. Saya dari Fakultas Teknik Ilmu Komputer dengan program studi Teknik Informatika. Di sini saya ingin mendemokan aplikasi data program tugas akhir saya yang saya buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Spare Part Terbaik pada Bengkel Astra Isuzu dengan menggunakan metode widget product. Sebelum memulai mengoperasikan aplikasi yang saya buat, saya mau memberitahu software pendukung yang saya pakai untuk program tugas akhir saya, yaitu XAMPP untuk database-nya dan NetBeans untuk proyek aplikasinya. Oke, kita langsung saja mengoperasikan aplikasinya. Di sini kita buka aplikasi XAMPP, lalu kita klik jalankan Apache dan MySQL-nya. Oke, setelah dua-duanya berhasil dijalankan, kita masuk ke aplikasi NetBeans IDE-nya. Kita pilih aplikasi yang telah kita buat, yaitu aplikasi Bengkel Astra Isuzu. Kita klik Run di sini. Maka akan muncul tampilan login. Di sini ada field username dan password. Lalu kita isi admin dan admin. Lalu kita klik login. Maka akan muncul pop-up login berhasil. Kita klik OK, dan di sini tampilan halaman utama dari aplikasi Astra Isuzu. Di sini ada tabel data spare part, data penilaian, data nilai kriteria, data bobot, normalisasi, peringkat, laporan, dan menu logout. Yang pertama kita masuk ke data spare part dulu. Ini adalah tampilan awal menu data spare part. Di sini ada ID spare part-nya, SPR itu adalah spare part. Lalu di sini ada jenis spare part-nya, merek spare part, nama spare part, dan harganya. Untuk di sini ada field jenis spare part. Kita pilih pop-up-nya, misalnya kita mau input oli mesin. Lalu merek spare part-nya kita input Castrol. Nama spare part-nya kita input Castrol Magnatec. Harga spare part-nya misalnya 150.000. Lalu di sini ada button simpan untuk menyimpan data yang baru kita input barusan. Lalu muncul pop-up data berhasil disimpan. Nah, ini masuk data yang barusan kita input akan masuk ke database data spare part-nya. Di sini juga seandainya kita mau ubah harga misalnya, kita tinggal klik misalnya mau diubah yang Castrol tadi, kita bisa klik edit. Di sini data berhasil diubah, tapi yang pertama sebelum kita mau mengedit di sini kan kita klik dulu data mana yang mau diedit, lalu akan timbul data yang tadi di database data spare part-nya. Lalu misalnya kita ubah harganya jadi 80.000. Lalu kita klik edit, maka data harganya akan otomatis berubah menjadi yang kita input barusan. Seandainya kita mau menghapus data tersebut, kita tinggal klik data mana yang mau dihapus. Kita klik button hapus, maka data yang kita pilih tadi akan menghilang dari database spare part. Oke, seandainya kita misalnya mau mengganti nih, supaya cepat nggak ngapus satu-satu, kita bisa klik tombol bersihkan, maka datanya akan bersih secara otomatis dan kita tinggal input ulang gitu. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya saja. Di sini ada data penilaian. Di sini ada ID penilaian. KDN itu adalah kode penilaiannya. Di sini ada ID spare part, jenis spare part, merek spare part, nama. Terus ini data penilaian C1 itu kriterianya, C2 di sini juga kriteria, C3, C4 juga kriteria. Di sini kriterianya ada harga, kualitas, garansi, dan originalitas. Lalu di sini kita bisa klik pop-up cari, maka akan muncul data yang sudah tersimpan di sini. Oke, lanjut kita misalnya klik yang top 1, maka akan muncul ID spare part, jenis spare part, merek spare part, dan nama spare part-nya. Ini harganya pun sudah timbul yang tadi pertama kita input di data spare part. Ini kita bisa pilih kualitasnya itu ada sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, dan sangat rendah. Misal kita pilih sangat tinggi. Lalu untuk garansinya kita bisa pilih sesuai dengan produk yang ada. Misal kita masukkan 2 tahun. Untuk keoriginalitasannya ada original, aftermarket, dan KW.
Kita klik di sini original. Lalu kita simpan. Data sudah ada. Misal kita mau masukkan data baru, berarti kita kembali dulu di data spare part ini. Bisa kita tambahkan dulu yang terbaru. Kemudian di sini ada data nilai kriterianya. Di sini ada kode kriteria. Di sini ada ID penilaian. Misalnya kita mau nilai si top 1 ini. Nah, ini di sini ada angka 4, 4, 2, 5. Ini adalah hasil dari perhitungan dari sistem pendukung keputusan metode widget produk. Di sini tampil nilai bobot kriterianya. Di sini bobotnya 4, 4, 2, dan 5. Dan di sini bisa kita lihat perbandingan antara oli top 1 dan total itu lebih baik jenis top 1 karena berdasarkan angka yang ada di data nilai kriteria ini. Lalu berikutnya kita masuk ke data bobot. Data bobot di sini bisa kita input, misalnya bobot barunya mau kita masukkan angka berapa, terus bisa kita pilih jenis kriterianya, mau benefit atau cost, itu tinggal kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Berikutnya ada tabel normalisasi. Di sini kita bisa klik misalnya oli mesin. Kita klik cari, maka akan muncul data spare part oli mesin. Di sini kan ada dua jenis oli mesin. Jika kita klik button normalisasi, maka akan muncul data yang sudah diperhitungkan yang menghasilkan keputusan terbaik itu di merek top 1. Lalu kita klik simpan. Klik button simpan, maka ada muncul pop-up normalisasi berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul peringkat kriteria produk mana yang terbaik dari setiap produk yang sudah kita input. Di sini top 1 peringkatnya lebih baik dari total karena nilai kriterianya itu jauh lebih baik dibandingkan yang spare part total. Kita kembali lanjut ke menu peringkat. Ini menu peringkat yang tadi kita input, kita masuk ke menu laporan. Di sini ada laporan data spare part. Kita klik laporan data spare part, maka akan muncul laporannya. Di sini ada ID spare part, jenis spare part, merek spare part, nama, dan harga. Lalu di bagian bawahnya ada kota, hari dan tanggal, serta yang bertanggung jawab mengoperasikan aplikasi ini. Kita lanjut ke data penilaian kriteria. Kita klik button data penilaian kriteria. Di sini akan tampil laporan penilaian kriteria. Ada ID penilaian, ID spare part, jenis spare part, merek spare part, nama spare part. Lalu kriterianya itu ada 4 kriteria untuk menentukan produk terbaik yang ada di bengkel Astra Isuzu. Di bagian bawahnya pun sama, ada kota, tempat, dan tanggal, serta pengguna aplikasi ini. Lalu kita masuk ke data nilai kriteria. Data nilai kriteria pun juga kalau di sini muncul angkanya karena di sini adalah laporan nilai kriterianya, bukan yang tadi di sini kan ada data penilaian kriteria, ini yang menilai kriteria tersebut. Penilaiannya di sini tertera angka 420, lalu di sini ada kualitasnya tinggi, garansinya 2 tahun, dan originalitasnya original. Tapi jika kita memilih data nilai kriteria yang ini, maka yang muncul hanya angka seperti ini. Ini adalah nilai bobot yang sudah ditetapkan oleh pengguna aplikasi ini. Oke, selanjutnya ada peringkat spare part. Di sini spare part oli mesin terbaik adalah top 1 karena nilai vektor V-nya dia lebih baik. Hasil perhitungan normalisasi yang tadi kita sudah input, nilai top 1 itu ditetapkan sebagai kriteria spare part oli mesin terbaik. Oke, selanjutnya kita klik kembali, dan sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.